atasannya. Baradae juga bersaksi bahwa bukti proyektil di dinding rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo adalah rekayasa untuk membuat alibi. Dengan pengakuan baru ini, selain sebagai pelaku, Baradae otomatis juga menjadi salah satu saksi kunci dalam upaya pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J. Lantas, dapatkah Baradae dijadikan justice kolaborator? Mungkinkah kasus kematian Brigadir J ini akan menyeret sejumlah perwira sebagai tersangka? Tim TV One mengabarkan. Ya, memang harus hati-hati. Kan sudah tersangkanya udah 3. Tersangka 3 itu bisa berkembang. Dan pasalnya itu 338, 340 dia yang baru ya, pembunuhan berencana. Nah itu nanti akan menjangkau ke yang lebih jelas lagi perannya, apakah aktor intelektual atau ke eksekutor gitu. Ya, dan perkembangannya sebenarnya cepat loh untuk kasus yang seperti itu, yang punya code of silence di sebuah lingkungan yang banyak code silence gitu. Lalu sekarang udah 3 tersangka, kemudian pejabat-pejabat tingginya sudah bedol, deso, sudah. Saya kira yang dilakukan oleh Kapolri itu tahapan-tahapannya dan kecepatannya cukup lumayan, tidak jelek banget kan. Oke, jadi dialog kita pagi hari ini akan berfokus soal pernyataan terbaru dari tersangka Baradae. Yang terbaru ini adalah Baradae mengakui diperintah menembak Brigadir Yosua. Kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Ketua Komnas HAM Pak Ahmad Taufan Damanik, kemudian ada Bang Deolipa, kuasa hukum Baradae, dan juga Prof. Muzakir, Guru Besar Hukum Pidana UII Yogyakarta. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, puji Tuhan. Baik. Nah, sebelum kita ngobrol dengan narasumber, kami juga pengen memperlihatkan terlebih dahulu apa saja pernyataan dari Baradae sebelum dan juga sesudah ya. Ada yang pernyataan yang lama dan juga ada pernyataan yang baru, terutama ketika Baradae menyampaikan bahwa diperintah untuk menembak gitu. Nah, ini ada beberapa kronologis ya yang sempat disampaikan oleh Baradae. Pemirsa Anda bisa lihat di layar ini, dan pengakuan terbaru dari Baradae termasuk juga menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya namun diperintah menembak Brigadir Yosua. Nah, ini yang ingin kita dalami oleh 3 orang narasumber kita pagi hari ini, termasuk juga pernyataan terbaru dari Baradae yang menyebutkan ini konstruksi kasusnya tidak ada baku tembak dan lain sebagainya. Betulkah itu? Seperti apa konstruksi kasus menurut pengakuan terbaru dari Baradae? Kita akan langsung menuju ke Bang Deolipa terlebih dahulu. Bang Deolipa, saya yang ingin tanyakan pertama adalah Baradae sempat menyebutkan bahwa ini tidak ada baku tembak. Itu betul? Saya ingin konfirmasi dulu. Betul, tidak ada baku tembak, yang ada tembakan-tembakan. Kalau nah, tembakan-tembakan itu seperti apa? Kalau menurut versi Baradae? Jadi begini, tembakan itu, jadi kalau baku tembak itu yang dimaksud versi lama, baku tembak itu si A nembak si B nembak si A, ya kan? Si A mati, si B hidup, itu namanya baku tembak kan? Ada yang mati, ada yang hidup, atau dua-duanya mati, itu namanya baku tembak. Kan sama-sama pintar jago tembak itu kan? Nah, ada juga tembak-tembak itu dor. Nah itu. Nah, bisa dipahamin kan, maksudnya berbeda antara baku tembak dan tembakan-tembakan. Kan kalau tembakan-tembakan berarti dari grup yang sama lawan grup yang lain mati tanpa siap, grup yang lain ini bisa bikin skenario kan begitu. Contoh sederhana. Apakah Baradae? Contoh. Iya. Baradae juga menyampaikan yang pertama kali menembak itu siapa, Bang? Ya, kita nggak bisa masuk ke substansi ya, itu pertanyaan substansi material, harus jaga kewenangan penyidik juga. Tapi kalau bicara yang tidak menyebut nama atau ini, saya bisa. Oke, tapi kalau misalnya itu materi penyidikan begini Bang, jadi ketika kejadian itu ada berapa orang yang ada di lokasi TKP? Nggak bisa saya sebut juga, tapi saya sudah kasih tahu bahwa sini ada
kan gini, ini kan ada pasal 338 dan 340, ya kan, yang dipersangkakan kepada 2 orang tersangka. Tentunya itu aja ada 2 orang, ya kan. Sementara 340 sendiri itu berbeda dengan 338. 340 kalau dia berencana, terus ada jungtonya juga, tentunya ada orang lain lagi. Paling enggak 2 orang, ditambah jungtonya lagi jadi lebih, jadi 3 orang minimal. Nah, itu dia. Kita lihatnya dari itu aja, yang sudah keluar dari wilayah penyidikan yang sudah resmi adalah pasal 338 dan 340. Masing-masing punya individunya sebagai yang dipersangkakan. Paling nggak itu sudah 2 orang. Kemudian kalau berangkat 340 dari pun tanpa... Ya, Bang, kalau berangkat dari 338, 340 artinya peristiwa tembak-tembakan itu yang tadi Abang Deolipa tadi sampaikan adalah berarti dalam periode waktu yang sama, secara bersamaan. Ya, namanya tembak-tembakan yang bersamaan, dor. Nah, itu kan sudah saya kasih kode tuh. 4 kali dor kan begitu kan. 5 apa itu ya? Ya itu namanya tembakan-tembakan. Ya. Oke, kalau gitu pertanyaan saya geser lagi, Bang Deolipa. Begini, pertanyaan selanjutnya adalah kalau memang Baradae ini kemudian menembak Brigadir Yosua, tembakan yang dilakukan oleh Baradae ini dalam kondisi Brigadir Yosua ini seperti apa? Apakah memang masih hidupkah? Atau dalam kondisi sudah tewas? Atau bagaimana? Itu termasuk kewenangan penyidik gitu. Tanyakan sama penyidik, sama penegak hukum polisi. Nah, ini kan sekarang perkara ini sedang ditangani oleh penegak hukum polisi sebagai penyidik ya. Tentunya mereka yang berwenang menyampaikan itu. Tapi sudah dimasukkan dalam BAP semuanya? Ya, semua yang disampaikan oleh Baradae ya dimasukkan ke BAP, semua yang dia nyatakan benar kan. Hanya saja makanya saya perlu atau kami dari kuasa hukum ini perlu banget LPSK itu loh. Karena jangan cuma cerita ini kan sudah benar, tiba-tiba bisa juga berubah. Kalau ternyata nggak buru-buru LPSK itu penjaga, ya kan? Kita kan nggak tahu namanya orang, ada yang suka, ada yang nggak suka terhadap pernyataan orang lain. Kita juga kalau perlu juga kita minta bantuan LPSK. Buat siapa? Ya buat kita. Minta tolong kan begitu. Kami juga dijagalah kalau bisa, tapi kan kami harus pengacara, kami harus tegar dan tegas. Nggak dijaga pun ya kami ya fine-fine aja. Kalau kami pengacara kan siap mati aja namanya kita membela kebenaran. Oke, baik. Saya geser dulu ke Pak Taufan. Pak Taufan, kita sudah sama-sama mendengar pernyataan dari kuasa hukum Baradae. Apakah juga pernyataan terbaru dari Baradae ini juga sesuai dengan temuan Komnas HAM, Pak Taufan? Jadi begini, saya senang ya karena orang akhirnya fokusnya di TKP, nggak cerita kemana-mana gitu. Yang kedua, dari awal memang ada beberapa ketidaksesuaian. Di samping itu memang ada beberapa hal yang harus kita sinkronisasi lagi gitu. Misalnya contoh gini ya, di tubuh jenazahnya Joshua itu kan ada lubang peluru, ada yang lurus, ada yang dia kelihatan dari atas, kan begitu. Juga antara satu lubang dengan lubang lain kan belum tentu berkesesuaian. Karena itu memang nanti hasil dari otopsi ulang itu sangat penting. Untuk apa? Selain soal apakah hanya tembakan ataukah ada juga penyiksaan, juga untuk menjawab apakah datang dari jenis peluru yang sama. Kalau dia datang dari jenis peluru yang berbeda satu dengan yang lain, kan sangat jelas bahwa itu berarti bukan dari satu senjata kan. Itu kan akan menjawab itu. Tetapi untuk sementara memang ketika Baradae kami mintain keterangan, saya langsung yang bicara berjam-jam itu hampir 5 jam. Bahkan sebelum dimulai pemeriksaan saya bicara hati ke hati, ngomong panjang lebar, termasuk menanyakan bagaimana situasi psikologis dia lah ya. Ini kan dari berita nasional, kamu tahu nggak? Saya bilang, tahu Pak katanya. Bagaimana perasaanmu? Dia senyum aja kan. Ya kesan saya dia anak baik ya, sopan dan dia anak desa yang bercita-cita tertentu sekarang sudah dia raih dan baru dia jalani 3 tahun. Jadi menurut saya memang ini sebenarnya anak yang sangat polos. Nah, tetapi kan semua pernyataan-pernyataannya harus diuji lagi. Itu yang saya ngotot sejak awal, CCTV. Kenapa saya ngotot? Karena saya tidak terlalu percaya dengan pernyataan-pernyataan yang mereka katakan. Rusak, disambar petir, dan macam-macam itu kan. Nah sekarang kan terbukti. Berarti ada upaya-upaya atau dugaan yang disebut sebagai obstruction of justice. Untuk apa itu? Kalau nggak ada motifnya, kan pasti ada motifnya. Untuk mengaburkan peristiwa. Makanya kemudian setelah itu saya katakan di berbagai media, saya sangat tidak bisa menerima sebagai tokoh hak asasi manusia. Kalau ada seseorang yang namanya Baradae
ditimpakan seluruh masalah. Itu peradilan sesat saya bilang nantinya. Nah sekarang mulai terbuka kan bahwa memang ada masalah-masalah yang berbeda lagi di situ. Nah sama dengan keterangan Ricky yang ketika kita tanyakan dia menjawab begini begitu segala macam kan. Sekarang sudah oleh penyidik dinyatakan tersangka dengan 340. Jadi ya saya kira ini pelan-pelan akan menuju satu pembukaan masalah yang lebih terang benderang. Siapa sebetulnya pelaku utama dalam peristiwa ini. Jadi ya beberapa hal harus dibuktikan nanti dengan tadi itu bukti-bukti pendukung termasuk komunikasinya yang sampai sekarang belum kami dapatkan sepenuhnya. Siang ini nanti cyber datang lagi menambahkan beberapa yang tempoh hari kurang. Kurang lebih begitu. Oke. Nah, Pak Taufan, kemarin kan juga saya berangkat dari pernyataan Pak Taufan juga ada beberapa saksi yang kemudian sempat atau sudah dimintai keterangannya termasuk juga ajudan, kemudian pembantu rumah tangga dan lain sebagainya. Apa yang kemudian disampaikan ketika itu mengenai orang-orang yang ada di lokasi tempat kejadian perkara? Ada berapa orang yang kemudian ada di lokasi? Jawabannya nanti ya Pak. Kita jeda dulu sejenak. Apakah baru Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda? Kita jeda dulu.